Bismillahirrahmanirrahim. Masalikul illati ari ieu eta nerangkeun jalan-jalan anu bisa nuduhkeun kana illat. Di antarana pasal-pasal kias teh yaitu ada masalikul illat. Apa itu masalikul illat? Cara atau jalan untuk membuat sebuah illat. Dikarenakan sebuah hukum itu harus ada ilatnya, maka bisa dicari ilatnya dengan cara masalikul illat. Yaitu kalau dalam jam'ul jawame jumlahnya ada 10. Yaitu diantaranya yaitu dengan cara ijma, dengan cara nas kabagi dua, dengan cara nas sorih dan nas dohir, katilu ima, kaopat sabru wa taksim, kalima munasabah, kagenep sabah, katujuh dauron, kadalapan tordu, kasalapan tankihul manat, muka 10 nyata ilgoul parik. Hada ari ieu eta mabahasu turuki, pembahasan tentang jalan-jalan atau cara-cara adalah ti anu bisa nuduhkeun itu turuk teh ala iliyati syai'i, kana jadi elatna hiji perkara. Nu pertama nu pertama cara membuat elat atau jalan bahwa bisa nuduhkeun eta teh sifat teh merupakan elat minha tina itu masalikul elat eta al ijma'u dengan cara ijma'. Kemarin sudah diterangkan bahwa ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidil ummat fi asrin ala ayyi amrin kana, yaitu sepakatna seluruh mujtahid mutlak terhadap sebuah permasalahan hukum. Nah, nanti berarti maksud masalikul illat ijma' itu kita tahu bahwa elatnya sebuah hukum tersebut yaitu lewat ijma' para ulama. Contoh, ulama sepakat bahwa elatnya hukum tidak boleh seorang yang lagi emosi ngahukuman itu elatnya karena taswisun atau karena taswisul ghadab bil fikri, sebab emosi bisa mengganggu terhadap pemikiran yang bisa merubah keputusan pengadilan. Di sini kal ijma'i seperti ijma'na para ulama, konsensus para ulama ala annal illata kana sesuna illat fi hadis sahihain dina hadis Bukhari Muslim. Mana hadisnya? La yahkumu ahadun bainas naini wa huwa ghadban. La yahkum teu meunang ngahakiman, teu meunang ngahukuman sapa ahadun seorang hakim. Seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah hukum bainas naini antara dua orang yaitu mudai dan muda'aleh. Wa huwa jeung bari itu si ahadna eta ghadban ke emosi. Nah, kenapa orang yang lagi emosi, hakim yang lagi emosi tidak boleh memutuskan sebuah hukum, tidak boleh ngahukuman? Elatnya menurut para ulama, ijma' para ulama eta tashwisul ghadabi lil fikri. Bisa ngaricuhkeun ngagangguna emosi lil fikri terhadap pemikiran seorang hakim. Nanti keputusannya henteu mantep karena terdorong emosi teh. Nah, yaitu alatnya karena godob. Nah, di situ itu hasil kesepakatan para ulama. Nah, kita tahu alatnya itu dengan ijma' para ulama. Di sini musannif wa qaddama miheulakeun musannif al ijma' kana maslakul illat ijma' ala nasi mandarikeun nas di nomor 2keun musannif luka 2 maslakul illat nas. Kenapa ijma' di nomor 1 kan? Sebab kita tahu dalam sebuah kaidah, dalam sebuah teori usul fikih yaitu idza ta'arada ijma' wan nas qudimal ijma'. Dalam sebuah teori usul fikih atau kaidah usul fikih sudah dijelaskan bahwa ketika paradoksal atau ketika konfrontasi antara ijma' dan nas, maka yang kita pegang yang harus didahulukan yaitu ijma'. Lah, kenapa ijma' yang didahulukannya?
teori usul fikih ini ngambilnya dari mana? Ya. Kenapa ketika ta'arud nas kan Al-Quran dan hadis. Kalau ijma kan kesepakatan para ulama. Seolah-olah Al-Quran kalah oleh siapa? Oleh ulama, oleh manusia. Nah gitu kan seolah-olah. Tapi kenapa oleh teori usul fikih didahulukanlah ijma? Karena ijma itu ada 2 dalil. Kalau nas 1 dalil. Maksudnya gimana? Teori usul fikih harus mengedepankan pendapat ijma. Karena ijma itu ada 2 dalil di dalamnya. Yang pertama yaitu dalil nas. Karena ijma tidak akan terjadi kalau tidak ada mustanad. Tenyarande karena nas. Seorang ulama, para ulama memutuskan itu pasti lewat ada dalil nasnya. Nah, gitu kan? Udah jelas di sana ada nasnya. Yang kedua yaitu pendapat para ulama, kesepakatan mujtahid. Nah, karena ada 2 dalil itu yaitu dalil nas dan kedua konsensus ulama tersebut, maka lebih kuat. Maka didahulukanlah apa? Ijma. Paham gitu? Kenapa ijma didahulukan ngelehkeun nas? Kabnil Hajibi halna seperti Ibnu Hajib. Ibnu Hajib juga sependapat dengan musonib dalam sebuah kitabnya usul fikihnya, yaitu kitab Mukhtasornya. Dalam kitab Mukhtasor dijelaskan oleh Ibnu Hajib bahwa maslakul ilat yang pertama yaitu ijma, sama dengan musonib. Nah di sini kenapa ijma didahulukan dalam penempatannya, dalam wadoknya daripada nas? Litaqaddumihi, karena memang tiheulana itu ijma, didahulukan itu ijma alaihi mandarikeun nas. Kapan? Inda ta'arudi, ketika konfrontasi. Nah, gitu. Idza ta'aradul ijma wan nas kudiman ijma. Itu tuh menurut alal asoh. Teori tadi idza ta'aradul ijma wan nas kudiman ijma itu alal asoh, menurut qaul an leuwih sahih. Al-ati yang nanti bakal datang itu asoh. Cuman ada perbedaan dengan Imam Baydawi. Wa akasa Baydawi. Jeung ngabalikeun sopo al Baydawi Imam Baydawi justru sebaliknya dari Ibnu Hajib dan musonib. Kenapa sebaliknya teh? Contoh maksudnya Imam Baydawi itu ketika ta'arud, Imam Baydawi mah dina maslakul elatna, dina masalikul elatna mendahulukan nas dulu dina kitabnya tuh. Masalikul elat anu pertama nyata an-nas. Nah, gitu. Nanti yang kedua ijma. Kenapa Imam Baydawi mah mendahulukan nas dan dina masalikul elatna li anna naso karena sesuna nas eta aslun justru asal ijma pikeun ijma. Mulai ijma lamun teu aya nas mah karena nas itu merupakan asal muasal tina ijma, landasan daripada ijma, ya udah yang pertama itu adalah nas. Lanjut. Jadi sekali lagi masalikul alum pertama yaitu ijma. Maksudnya apa maslakul elat ijma itu? Kita akan tahu elat sebuah hukum dalam sebuah hukum. Contoh seperti seorang hakim tidak boleh menghukumi ketika emosi. Elatnya kita tahu dari ijma. Yaitu apa elatnya? Yaitu karena godom, bisa taswis lil fikri, mengganggu terhadap pemikiran seorang hakim. Itu udah ijma para ulama. Nanti contohnya banyak ilat yang lewat ijma. Yang kedua,